sore teman-teman. Tapi sebelum mulai aku mau kenalan dulu. Jadi rombongan ini gimana nih? Seorang mendengar masih termasuk untuk tamu kita masih dalam informasi. Terima kasih. Oh, oke. Saya masih terima. Oke, jadi kita aja. Mas, kawan, apa? Masuk tadi ya kita ya? Ya. Masuk tadi. Ini masuk dari bantuan dari saya dari saya nanti. Kalau kawan-kawan dari kelompok katanya mau diskusi. Teman-teman terima kasih atas kehadiran saya hari ini. Acaranya ini apa? Ada tidak bisa ada terus maunya kita mengakhiri tahun 2012 diskusi menyiapkan peserta di Jogja beberapa mahasiswa terkait dengan nilai salah satu isu nasional yang penting untuk diperhatikan oleh kita semua adalah soal pemberantasan korupsi. Kedua, secara kebetulan kami kawan-kawan di beberapa organisasi ini bergerak pada bidang media dan menemukan satu gagasan yang menarik dari teman-teman pelajar soal film yang mengangkat soal tema korupsi. Sehingga acara hari ini sebetulnya pembicaraan film, tapi sebelum itu kita punya diskusi soal pemberantasan korupsi. Dan yang menarik buat kami adalah ini ada banyak pelajar pelajar yang menyuarakan itu ini juga disampaikan dari Padang ini ada teman-teman kumpul di sini beberapa teman-teman juga di sini temanya soal korupsi. Hadir di tengah kita mengenai Pak Rudi dari dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk kehormatan bagi kita semua belum hadir di sini. Pak Buya Sabiman, benar ya? Jadi enggak lagi. Buya Sabiman Komite Etik ya, Komite Etik sempat berkomunikasi, tapi sekarang beliau hari ini masih tahan di Jakarta juga tidak bisa hadir bersama kita. Kemudian Kamu Khotib ini senior di banyak para aktivis dulu. Mas Khotib dari Magelang, tapi kita belum cukup paham soal gerakan media dan bagaimana gerakan korupsi kita di level dan bagaimana kita sendiri ini sangat sorry untuk menangani diskusi ini. Terima kasih buat Joglo Akbar, Joglo yang bisa ini dalam ruang diskusi yang hampir setiap bulan di sini akan ada diskusi kecil di ruang ini yang dipimpin oleh kawan. Sebelum dari mana belum kenalan dari mana? Ada sendiri ya. Ya. Sebelum saya akan meminta dua narasumber memberikan gagasan, saya mau testimoni dulu kemudian pandangan kawan-kawan soal korupsi di Indonesia itu apa sih? Kita mau beranalisa.
apalagi yang setiap harinya hampir saja kita melihat di berita kita, koran yang di televisi selalu hadir berita-berita tentang korupsi. Itu yang sudah membuat Indonesia itu mentalnya itu mudah korupsi gitu. Menurut saya begitu. Oke. Karena anak-anak itu begitu, karena itu tolong bisa kasih pendapat ke kita pandangan Anda tentang korupsi di Indonesia, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyadi, Direktur P3 KND. Kalau menurut pandangan saya, selama saya memimpin LSM ini kurang lebih 7 tahun berjalan, saya lihat korupsi itu semakin menggila. Banyak pejabat kita, terutama Presiden SBY, itu hanya cuma memakai pesan kosong. Kenyataannya di lapangan saya lihat, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, itu saya sudah survei di mana-mana, korupsinya luar biasa. Makanya saya kirim surat ke SBY, saya minta kalau bisa KPK itu jangan cuma dijadikan lembaga ad hoc, tapi jadikanlah lembaga tinggi negara seperti yang lain-lain. Terus diperkuat dengan anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang cukup, bila perlu dibentuk di daerah-daerah, paling nggak minimal di provinsi, sehingga korupsi itu bisa ditekan seminimal mungkin. Karena kalau menurut pantauan kami, dari pendapatan negara itu semestinya ada 3.000 triliun lebih yang bisa masuk. Contohnya Asian Agri itu kan banyak pengusaha yang memakdum pendapatannya, meminimal pendapatannya, kong-kali-kong bilang petugas pajak, sehingga pajak kita tidak optimal. Sementara pengeluaran pun begitu. Antisipasinya kalau kita bisa kuat, ditambah masyarakat kritis, insya Allah untuk di 2014 ke belakang, ke depan itu bisa lebih baik negara kita. Jadi saya rasa itu, terus penegakan hukuman juga harus betul-betul konsisten. Bila perlu minimal untuk korupsi itu 20 tahun penjara, maksimal hukuman mati. Karena kalau nggak itu nggak ada efek jerah, terus berulang sampai hari kiamat ya sudah selesai. Kalau saya menurut saya pendapat saya itu. Terima kasih, Supri. Satu lagi teman mahasiswa atau siapapun mau kasih pendapat soal bagaimana semacam Indonesia atau korupsi Indonesia. Siapa mau kasih pendapat? Ada? Ayo. Mahasiswa? Teman-teman speaker? Ada yang mau kasih pendapat? Boleh? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu, nama saya Amin. Saya dari Amin. Iya, Provinsi Jambi. Oh, dari Jambi, Amin. Ini bukan Amin Nasution ya. Iya. Oke. Iya. Pandangan saya tentang negara Indonesia. Ya, memang negara Indonesia dulu ya, waktu tahun-tahun dulu ya, memang belum begitu ya terkorup ya. Kalau sekarang saya rasa sudah terkorup banget ya. Karena apa? Sepengalaman saya gitu ya. Korupsi ini bukan hanya lagi menyebar di pemerintah saja, tapi kalau di pendidikan juga sudah menyebar sekali ya. Contohnya, ketika kita ingin masuk ke perguruan tinggi, itu syarat masuknya itu harus pakai uang, ya, nggak pakai otak lagi. Walaupun kemampuan kita bisa, tetapi harus memakai uang. Jadi otomatis berarti pendidikan itu sudah mengajarkan mahasiswa cara untuk berkorupsi. Nah, itu sepengetahuan saya, ketika kita belajar gitu kan untuk didik. Nah, kita di sini kan supaya ada penerus bangsa gitu kan, untuk bagaimana caranya Indonesia terbebas dari korupsi. Tetapi ketika kita masuk ke perguruan tinggi, kita disodorkan oleh sogokan, yang mana itu mengajarkan kepada mahasiswa, setelah Anda sukses, giliran Anda yang menyogok gitu. Berarti pintar untuk mengintari orang gitu. Oke. Makasih Amin. Amin. Amin itu kamu harus dipercaya ya. Percaya. Terima kasih kawan-kawan. Saya sengaja mau mengundang testimoni 3 siapapun teman yang mau memberikan pendapat soal bagaimana wajah Indonesia menurut pandangan kawan-kawan hari ini. Sebelum kamu motif nanti ada Mas Dewi mungkin saya berkenalan ke teman-teman KPK. Kita semua, saya kira seluruh orang di Indonesia semua kenal KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang hampir selalu
di media bagaimana upaya KPK di dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Nah, hari ini sebenarnya temanya lebih penting adalah upaya-upaya preventif seperti apa yang juga perlu dipikirkan agar tidak hanya soal penindakan yang dilakukan, tapi upaya-upaya preventif yang sebenarnya dilakukan oleh kawan-kawan perlu dilakukan juga agar tidak banyak uang rakyat atau uang negara yang dimakan oleh bisnis berdasi dan tersebut. Jadi terserah kira-kira 10-15 menit sambil memperkenalkan bagaimana KPK bekerja atau jadi kawan-kawan pelajar nanti yang membangun kapasitas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Segera pertemuan sore hari ini untuk tahun 2012 kita memang satu sebagai yang disampaikan kita ingin merefleksi apa saja yang sudah kita rasakan sebelumnya, khususnya untuk KPK. Saya cerita sebelumnya, kalau diperbolehkan saya cerita aja, kita akan akan sosialisasi masalah pasal-pasal di undang-undang. Tapi saya ingin cerita bahwa KPK ini memang tadi mediasi hampir setiap hari ya. Tapi sesungguhnya yang namanya pemberantasan korupsi itu tidak sabar dari hukum, tidak sabarnya saja. Sesungguhnya kami merasakan sendiri di KPK dari Pak Budi, Pak Supriyadi sudah sampaikan bahwa memang seolah-olah korupsinya tambah marah gitu ya. Saya juga bahwa tapi tidak sabar diri rupanya itu apa? Memberantas korupsi itu kan pendekatannya kedua. Yang pertama pendekatan penindakan. Kalau penindakan kita harus lihat lagi berapa banyak sebenarnya kasus korupsi yang ada kemudian masuk ke KPK. Dari data kami saja yang masuk itu pengaduan masyarakat kurang lebih 70.000 pengaduan masyarakat. Jadi hampir setiap tahun itu antara 7.000 sampai 8.000 yang lewat jalur persuratan ya, artinya pengaduan terhadap dugaan tindak pidana korupsi bentuknya adalah file kopi gitu kan, baik itu perjanjian kerjasama, kemudian juga pengadaan barang jasa dan lain-lain. Itu yang dari jalur manual. Kemudian dari jalur KPK whistleblower system, jadi kita bisa menerima pengaduan melalui jalur email yang anonimus. Jadi bisa saja seseorang itu mengirimkan laporan kepada KPK tanpa harus menyampaikan identitas diri. Jadi kalau misalnya akan terjadi nanti malam sebuah transaksi yang antara pejabat tinggi negara dengan seseorang pengusaha di kafe apa gitu kan, itu masuk ke KPK tahun 2011 saja masuk 222.000 pengaduan yang lewat KPK whistleblower system. Nah, untuk menangani seluruh ini dari sisi penindakan saja, untuk menangani seluruh proses-proses yang pendekatannya adalah pendekatan penindakan, kan tentunya perlu di backup oleh penyidik yang cukup. Nah, saya dalam kesempatan ini bukan itu, tapi ingin memberikan satu gambaran yang realistis, yang real, bahwa KPK itu sebetulnya hanya punya 98 orang penyidik. 98 orang penyidik akhir bulan November ditarik 20 orang. 98 kurangi 20 sampai dengan 78 kan. Kemudian 6 orang tidak melanjutkan lagi kontraknya di KPK. Nah, jadi berapa? 78 kurangi 6 kan 72. Kemudian sekitar 20 lagi itu di akhir Desember 31 Desember itu selesai tugasnya di KPK. Jadi kita kurang lebihnya taruhlah antara 40 sekian sampai 50. Satu orang dipacarin sama Indira Sonda, ya kan? Jadi udah punya 48 sekian dikurangi satu dipacarin sama Indira Sonda. Nah, ini dilema yang dihadapi oleh KPK. Itu baru satu sisi. Tadi Pak Supriyadi bilang pemberantasan korupsi itu harus juga dilengkapi bukan hanya
sumber daya manusia, tapi juga prasarana dan sarananya. KPK itu hanya menempati sebuah gedung sitaan dari Bank Papan Sejahtera, sebuah gedung yang di Jalan H.R. Sunasari di Jakarta itu kami sudah 4 kali pindah. Kami tadinya lokalnya banyak ya, jadi ada kita menempati satu ruangan di gedungnya Setnek, kemudian kita menempati lagi ada satu ruangan lagi di mana namanya di Dewan Pertimbangan Agung, kemudian pindah lagi ke gedung pengadilan tipikor. Terakhir kami menempati di gedung Bank Papan Sejahtera hasil sitaan. Nah, jadi gedung itu sesungguhnya kapasitasnya kurang lebih 280 orang dan kami tempati sekarang untuk 500 orang. Jadi secara teknis itu sangat berisiko. Jadi dan gedung itu adalah gedung pertama yang didirikan di dalam HR Sunasari di Jakarta. Jauh berbeda dengan banyak instansi negara lain yang pegawainya banyak, kemudian anggarannya juga besar, tapi nggak jelas diturunkan. Contohnya apa? Contohnya Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu pegawainya 22.000 orang. Banyak kan? 22.000 orang. Ya, anggarannya 17 triliun. Kan mestinya outcome-nya ya, kalau kita bicara outcome-nya adalah petani yang sejahtera. Kalau dengan adanya Kementerian Pertanian ya. Kenyataannya yang sejahtera itu siapa? 22.000 pegawai Kementerian Pertanian ya. Belum menyentuh petaninya. Nah, belum lagi kita bicara yang lain-lain, masalah kementerian yang lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggarannya juga puluhan triliun juga. Nah, kemudian apa hasilnya buat bangsa, buat negara, buat rakyat? Kelihatannya nggak ada. Jadi ini akhirnya mendasar. Kemudian bicara KPK. KPK didirikan berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2002. Kemudian keberadaannya itu secara teknis sekitar kelembagaannya ada sekitar April 2004. Hal ini bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang 17 tentang otonomi daerah, Undang-Undang 32 tentang otonomi daerah. Jadi KPK yang awalnya filosofinya dibentuk dalam sebuah sebagai sebuah pasukan khusus, pasukan elit yang bisa memberantas korupsi di lingkungan istana atau konglomerat hitam di lingkungan istana atau pengusaha hitam atau birokrat hitam di lingkungan istana. Tetapi dengan kemudian diberlakukan Undang-Undang 32 tentang otonomi daerah, akhirnya menjadi tidak imbang. Akhirnya tidak sesuai lagi dengan filosofi awal dasar pembentukan KPK. Nah, tapi selama itu tidak ada yang bersuara juga. Selama itu menganggap norma-norma saja. Jadi dengan 98 penyidik dianggap cukup. Kemudian secara tadi anggaran gedung nggak punya, kemudian pegawai keluar masuk, polisinya keluar masuk, kemudian jaksa juga keluar masuk. Ini yang menjadi permasalahan mendasar. Jadi kita belum bicara masalah pencegahan ya. Nah, teman-teman, makanya saya senang begitu ada gerakan pelajar mahasiswa anti korupsi, buat kami terus terang peringatkan tugas kami itu sebagai sebuah harapan yang muncul dari benak hati kami dari teman-teman, bagaimana caranya negara ini kan berbebas dari korupsi. Nah, itu yang pertama. Itu tadi saya cerita tentang KPK. Kemudian kita tadi bicara masih Pak Supriyadi. Saya tergelitik dengan apa yang disampaikan Pak Supriyadi. Anggaran negara kita 1.300 triliun, potensinya 3.000 triliun bahkan lebih. 3.000 triliun. Yang masuk ke negara, revenue yang masuk itu kurang lebih 1.300-an. Dan kemudian dari studi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan LB, PAN itu Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ternyata 60% itu dipakai untuk biaya belanja pegawai. Banyak belanja pegawai, artinya gaji, kemudian juga pensiun, kemudian operasional dan lain-lain, itu dalam komponen biaya pegawai. Nah, padahal kalau kita bicara nasional, maksudnya begini dong, kalau ada sebuah lembaga yang memakan anggaran yang besar, mestinya lembaga itu bertanggung jawab untuk membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang pertama ekonomi. Kemudian kedua, mereka harus mampu juga menggarap tenaga kerja. Kenyataannya apa? Kenyataannya kan sektor birokrasi ini hanya menyerap tenaga kerja per tahun hanya 65.000 orang. Padahal tadi 60% dari 1.300 triliun. 65.000
65.000 orang. Sementara angkatan kerja, teman-teman kuliah nanti ya, di SMA Farmasi, SMA 4, UGM, di Stikers, di mana-mana, setelah keluar mencari kerja, memasuk area birokrasi yang 65.000 orang seluruh Indonesia, kan setengah mati kan? Artinya apa? Yang masuk itu selalu orang-orang yang punya koneksi. Yang nggak punya koneksi gimana? Yang nggak punya duit gimana? Angkatan kerja itu 1.500.000 orang per tahun. 65.000 orang yang masuk dalam birokrasi. Artinya 1.400.000 sekian yang harus mencari kerja sendiri. Nah mestinya 4,5 juta pegawai negeri sipil yang menikmati uang negara itu, uang rakyat itu mestinya memberikan akses ya, memberikan kemudahan bagi rakyat untuk juga bisa tadi tumbuh dong ekonominya, menumbuhkan ekonominya. Teman-teman misalnya lulus kuliah ingin jadi pengusaha, dipermudah dong izin usahanya, ya kan? Dipermudah dong akses kepada kredit usaha kecil atau menengah. Kemudian juga misalnya dipermudah misalnya masuk juga ke area-area swasta ya. Nah mestinya kan seperti itu. Dan kenyataannya nggak begitu. Nah ini yang ingin KPK juga dorong ada perbaikan-perbaikan. Nah, jadi itu gambaran ya. Kemudian KPK tentu saja KPK belajar, sama seperti semua orang KPK belajar. KPK itu ternyata lembaga sejenis KPK ini bukan hanya ada di Indonesia, teman-teman. Saya ingin ajak di sore hari ini kita jalan-jalan ya. KPK itu lembaga sejenis KPK di seluruh dunia ada 52. Di 52 negara ada 52 lembaga sejenis KPK. Dari 52 lembaga sejenis KPK, KPK punya MOU dengan hampir 40 lembaga sejenis. Jadi KPK punya MOU dengan FBI misalnya di Amerika, kemudian KPK punya juga MOU dengan Special Crown Office di Inggris. KPK punya MOU dengan KPK yang Singapura namanya Corruption CID ya, Corruption Practices Investigation Bureau di Singapura. KPK punya MOU dengan KPK Thailand, dengan Korea dan seluruh dunia kita punya. Dari 52 kita punya 40. Nah tentu saja kita memanfaatkan MOU ini untuk berbagai hal, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan. Contoh-contohnya misalnya donor jatuh, gimana kita bisa ambil dari Thailand ke Indonesia kalau bukan kita memanfaatkan MOU antara KPK Indonesia dengan KPK Thailand. Kemudian Neneng atau Nazarudin ada di Kolombia, itu kan nggak mudah ya. Di mana mereka kita bisa dalam waktu yang relatif cepat kita bisa sampai ke sana, kemudian kita bisa ambil tanpa harus melalui proses pengadilan juga. Jadi inilah manfaat dari MOU kita. Kemudian kami belajar, jadi karena pemberantasan korupsi ini di Indonesia relatif baru, pemberantasannya kalau korupsinya kan sudah lama, sejak tahun 56, 54 itu sudah ada korupsi ya. Belajar pemberantasan korupsi ini baru. Kami belajar ke Singapura. Jadi Singapura itu kan negaranya kecil ya. Yang untuk belajar best practices kita belajarnya ke Singapura. Kenapa Singapura? Karena Singapura selalu ditempatkan sebagai negara yang bersih di Asia. Jadi di indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh TI, Transparency International di Berlin, Singapura itu selalu ditempatkan sebagai negara yang paling bersih di Asia. Selebihnya adalah negara-negara Skandinavia, Finlandia, kemudian Swedia, ada salah satu mungkin di Asia Pasifik, New Zealand, itu selalu ditempatkan. Dan satu-satunya negara yang paling dekat dengan Indonesia selalu Singapura dengan indeks persepsi korupsinya yaitu 9,4 atau 9,6 mendekati 10. Jadi indeks itu kan paling jelek paling bagus 10 ya. Singapura itu 9,4. Nah, kita nggak bisa memperbandingkan Indonesia sebegitu luas dengan Singapura. Tapi paling nggak Jogja dengan Singapura mestinya bisa, ya kan? Atau lebih kecil lagi, Sleman dengan Singapura mestinya bisa. Atau apalah ya, Jakarta dengan Singapura mestinya bisa. Jadi kita nggak melihat sebagai negara, tapi paling nggak itu yang kita bisa belajar juga. Kami belajar ke Singapura dan CPIC, Corrupt Practices Investigation Bureau. Pertama kali mereka bilang sama tentang para pejuang pemberantas korupsi dari Indonesia. Pemberantas korupsi di Indonesia mestinya lebih mudah dari Singapura. Kenapa? Karena di
ada bangsa India, ada bangsa China, ada bangsa Melayu. Nah, ada anekdot ya. Kalau seseorang ketemu ular kobra sama orang India, tadinya yang ditembak duluan kan orang India tadinya, karena orang India dijaga dari ular kobra tadi gitu kan. Itu menurut anekdot. Nah, jadi menurut mereka mestinya di Indonesia tidak tapi kenyataannya kan tidak begitu. Nah, kemudian yang jadi yang di-underline oleh mereka, oleh Singapura, nomor satu memberantas korupsi karena mereka sadar sebagai negara yang kecil, mereka akan tenggelam, mereka akan tidak akan dianggap, tidak akan terlihat di peta dunia kalau mereka orang negara. Oleh karena itu yang pertama kali dilakukan oleh CPIB, karena CPIB jauh lebih duluan dari KPK. KPK ada berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 2002, secara kelembagaan 2004. Tapi CPIB sudah ada sejak tahun 1973. Nah, jadi mereka sudah sadar duluan bahwa korupsi itu memang bakal merusak bangsa. Nah, mereka bikinlah CPIB itu, kemudian tadi mereka secara operasional sudah ada sejak tahun itu. Nah, yang pertama menurut mereka harus dipahami dan harus diperbaiki adalah berubah budaya birokrat. Ini pesan dari Singapura, karena sama dia bilang. Seluruh dunia, seluruh negara-negara Asia itu tipikalnya sama, birokrasi. Jadi kalau seseorang udah jadi PNS, pasti pengennya jadi pejabat. Ya kan, padahal kan bisa bilang kan, uang itu kan mereka peroleh beli sepatunya, beli bajunya, beli rumahnya itu kan dari uang rakyat. Ya, mestinya dikembalikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk melayani rakyat secara maksimal. Nah, oleh karena itu nomor satu pesan mereka adalah bagaimana merubah budaya birokrat. Contohnya apa? Contoh kalau ada yang keluarganya polisi, saya pendidikan saya secara Kapolri. Polisi ya, tahu Pak? Contoh begini Pak, gedung Polda itu lantai 8, tingkat 8 ya. Seorang pangkatnya akapir, ruangannya sebesar ini. Ya, ruangannya segede jauh ini. Di dalamnya ada meja kerja, kemudian ada sofa, kemudian ada meja untuk rapat dan meja kecil juga, ada kamar mandinya di dalam, ada musola kecil di dalam. Kemudian kalau ada tabrakan di bawah, kira-kira ini turun. Kalau ada 1 kilonya ada kebakaran, kira-kira ini turun. Enggak, itu budaya birokrat seperti itu. Jadi orang yang sudah menjadi pegawai negeri sipil, kemudian berubah secara mentalitas berubah, pinggirnya dilayani, itu yang salah. Nah, kami lakukan monitoring. Ada seorang pejabat Polda Metro Jaya, ini kami nggak tahu saya itu sama dia. Ini off the record. Kami lakukan monitoring. Ada seorang pejabat Polda baru dilantik, tinggalnya kalau di Jakarta itu namanya Bintaro. Jadi jaraknya berapa aja 15 kilo dari Semanggi. Kalau Semanggi ya, bukan Jakarta kan? 15 kilo. Kita lakukan monitoring. Oh, dia berangkat pagi jam 6:05. Ya, pagi dia berangkat jam 6:05. Teman-teman ya, pahamin gini, Bintaro sampai Semanggi itu setiap kali kalau kita berangkat, orang biasa, kita masyarakat biasa berangkat, itu bisa 2 jam. 15 kilo itu bisa 2 jam. Saking macetnya. Nah, kenapa kepala Polda ini berangkat tanggal 5? Karena kan dia dikawal kan, melewati 8 perempatan besar. Setiap perempatan ada polisinya. Jadi tetangga-tetangganya setiap pagi jam 6:05 dia tunggu dulu di rumah, tunggu. Ini si Kapolda udah berangkat belum ya? Begitu berangkat, satu kompleks itu keluar semua, ikut di belakangnya. Karena tiap lewat lampu merah ada polisinya, pakai Polri dan bulan. Ya kan? Lewat aman. Jadi jam 6:30 sudah sampai di Semanggi. Nah, silakannya begitu dia lewat lampu merah, ya kan? Si polisi yang jaga ini balik lagi ke posnya. Ibu-ibu mau ke pasar, mahasiswa mau kuliah, bapak-bapak mau ke sekolah, bapak-bapak mau ke kantor, anak-anak mau ke sekolah, akhirnya sekolah aja lagi, kantor sekalian kan gitu kan? Ini terjadi seperti itu. Nah, mestinya kan nggak begitu, mestinya jagain terus dong gitu kan, jagain terus, jangan cuma karena pejabat itu kemudian dijaga gitu kan. Kemudian yang kedua, menurut pesan Singapura gitu. Yang kedua adalah berubah perilaku masyarakat dan birokrat secara bersama-sama. Mampus nggak gitu kan, suruh berubah perilaku lagi kan? Bisa nggak perilaku dirubah pakai training? Nggak bisa gitu kan?
Nah makanya mereka begini, mereka pintar bikin aturannya nggak susah-susah. Tahun 80 Singapura supaya merubah perilaku masyarakat dibikin sebuah aturan di sebuah jalan namanya Orchard Road. Pernah di Singapura nggak? Ada yang pernah di Singapura nggak sih? Pernah kan? Di Orchard Road itu. Di Orchard Road itu, kalau kita buang sampah satu, itu pasti ada denda. Nah mereka hanya ingin memastikan aturan yang mereka tegakkan itu pasti ada, ini ya, ada enforcement, ada apa tindakannya. Kalau ada pelanggaran, ada tindakan. Jadi bayangkan, mereka bisa pastikan begini. Kalau ada abu rokok yang jatuh, itu ada denda. Apalagi puntung rokoknya, apalagi bungkus rokoknya, apalagi dusnya gitu. Ya kan? Di Indonesia ada juga, di Jakarta ada perda dilarang merokok di Jalan Komisi Tamrin. Saya pernah lihat di koran Kompas, ada Satpol PP lagi merokok di depan sepanduk perda dilarang merokok. Jadi itu perda dilarang merokok. Belum lagi untuk ini, untuk apa namanya, untuk sampah ya. Sampah ada juga perdanya. Coba buang sofa dari Kali Ciliwung ke Jakarta, ada nggak dendanya? Dan nah ini menyangkut yang ketiga nih. Jadi di Singapura pesannya yang ketiga nih, hukum itu harus ditegakkan secara konsisten. Jadi kalau Anda tidak bisa menegakkan hukum secara konsisten, jangan dibikin aturannya. Tapi di Indonesia ada puluhan ribu aturan, ribuan undang-undang dan aturan lain. Tapi saya kira inilah tantangannya kan. Kalau tadi mengandalkan hanya KPK penyidiknya 98, kurang 20, kurang 6, kurang 20, maka sama Indonesia Soda sama dengan 48. Jadi berat untuk semua meminta hanya KPK yang melaksanakan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga lagi yang kemudian, nah, waduh sebentar ya, nanti gantian. Kami belajar juga ke Brunei. Kenapa Brunei? Karena Brunei juga ada lembaga sejenis KPK namanya Biro Mencegah Rasuah. Menarik buat kami datang ke Brunei. Kenapa? Karena di sana diimplementasikan pendidikan integrity dan anti-corruption sejak rasuah. Jadi ada pelajaran pendidikan anti-corruption dan integrity. Kan kita nanya, kenapa sih negara sekaya Brunei dengan pendapatan per kapita 36.000 US$, Singapura aja 26.000, Brunei 36.000, Indonesia ada yang tahu nggak berapa? Kurang lebih 3.000 ya, mereka 36.000, jadi kita 10% dari mereka. Luasnya seluas Jogja lah, penduduknya kurang lebih sekarang ini 1,2 juta orang. Ya. Yang ini ada hal yang menarik. Kenapa harus mereka lakukan pendidikan anti korupsi dan itu? Dia bilang begini, tahu nggak mereka? Brunei ini kan kaya dari sektor minyak dan gas. Sektor minyak dan gas hasil kekayaan Brunei sekarang kami investasikan dari London sampai New York, dari Tokyo sampai Sydney, dalam bentuk aset dan obligasi dan saham di seluruh dunia. Pertanyaannya demikian, jual minyak segala macam, ada nggak kita bikin beli aset di seluruh dunia, beli obligasi seluruh dunia? Nah, ada. Nah, coba keluarga. Kalau kita keluarga, suatu saat saya doakan semua pergi keluarga. Kalau kita keluarga, kita tanya, ini dulu punya siapa? Punya Sultan Brunei. Ini dulu punya siapa? Ini punya Sultan Brunei. Ini perkantoran punya siapa? Punya Sultan Brunei. Belum lagi obligasi dan saham. Nah, karena mereka bilang ini, si kekayaan Brunei itu kan dari sektor migas ya. Menurut studi yang mereka lakukan, minyak dan gas Brunei akan habis dalam waktu 12 tahun. Dalam waktu 12 tahun. Nah, jadi mereka investasikan di seluruh dunia, tujuannya apa? Supaya kalau nanti habis, rakyat Brunei tetap sejahtera. Dan kekayaan Brunei yang tersebar di seluruh dunia hanya akan bisa kembali ke tangan rakyat Brunei kalau rakyat Brunei punya integriti. Jadi ini passion dari Brunei, sebuah negara kecil seperti Jogja yang menurut kita kaya-kaya, tapi mereka terikat. Ya kan, mereka mempersiapkan diri. Bulan Februari 2012 muncul rilis dari BP Migas sebelum dibubarkan BP Migas. Dalam rilisnya itu disebut potensi minyak Indonesia 3,7 miliar barrel. Setiap hari kita ambil 900.000 barrel
oleh 100 perusahaan minyak dari Amerika, Eropa, dan China setiap hari 900.000 barrel. Kalau kita hitung-hitung 3,7 miliar diambil 900.000 setiap hari oleh 100 perusahaan Amerika, Eropa, dan China, maka dalam waktu 12 tahun sudah akan habis. Belum lagi batu bara. Batu bara, Indonesia hari ini adalah mengekspor batu bara nomor 2 terbesar di dunia. Padahal cadangan batu bara Indonesia hanya 6% dari seluruh total cadangan batu bara dunia. Jadi kita nanti janjian 12 tahun lagi, ya, kita ketemu kalau memang nanti Indonesia masih ada, atau paling tidak kekayaan Indonesia masih ada atau enggak. Tapi itu tantangan, karena Brunei nggak memperbolehkan menebang pohon, ya kan? Nggak ada hutan di Brunei yang ditukar menjadi dialihfungsikan menjadi lahan sawit, tidak ada. Karena mereka punya tujuan masa depan dan mereka melindunginya untuk anak cucu mereka. Kemudian terakhir, kami belajar ke Korea. Korea punya lembaga sejenis KPK namanya Korean Independence Commission Against Corruption. Kami datang ke Korea disambut. Selamat datang para pemberantas korupsi dari Indonesia. Antara Indonesia dan Korea punya banyak persamaan. Padahal mereka kan lebih sibuk gitu kan, tapi dia bilang punya banyak persamaan. Apa aja saya tanya kan? Apa aja? Oh, hari kemerdekaannya sama. Memang hari kemerdekaan Korea kapan? 18 Agustus 1947 kalau nggak salah, nanti di Google. Indonesia 17 Agustus 1945. Dia bilang sama apa-apa. Kemudian ada lagi nggak persamaan? Oh ada, kita sama-sama perang saudara sampai dengan 1953. Ini yang salah buku pelajaran sejarah Korea atau buku pelajaran sejarahnya kita gitu kan? Karena kita kan nggak ada perang saudara, tapi benar-benar kita sama-sama perang saudara sampai 1953. Oke, apa? Ada lagi nggak? Oh ada. Maksudnya perang sama Aceh, sama Papua. Mungkin. Jadi yang ketiga masih ada apa? Kita sama-sama negara paling miskin di Asia sampai dengan tahun 1993. Terus masih ada lagi nggak? Oh, sekarang kita sudah beda. Jadi udah bisa diangkat langsung ganti gitu ya. Sekarang sudah beda. Korea adalah negara dengan cadangan devisa terbesar nomor berapa di dunia karena kami berhasil memberantas korupsi. Nah, kemudian kalau kita tanya belajarnya dari mana sih? Oh, dulu dia bilang begitu bangsa Korea di pabrik sebagai negara paling miskin di Asia, seluruh rakyat Korea sakit hati. Nah, Indonesia tahun 2012 dibilang negara paling korup, paling brengsek, paling miskin, paling apa ada yang sakit hati. Nggak ada yang sakit hati kan? Dan yang paling sakit hati namanya Presiden Park Chung-hee. Presiden Korea tahun 70-an. Nah, karena dia sakit hati, dia panggil menteri-menteri. Para menteri, saya nggak mau lagi dengan bangsa Korea harus berubah. Bangsa Korea harus bisa pemerintah Korea harus bisa mensejahterakan rakyat Korea. Nah, kemudian kita cari jalannya. Nah, kemudian yang kedua dia bilang bangsa Korea harus dikenal sebagai bangsa yang beradab, civilized. Carilah apa namanya istilahnya, gimana ilmunya, cari ke seluruh dunia. Rupanya mereka si menteri-menteri ini bekerja. Kalau kita kan enggak ya, kadang-kadang di perintah juga mau-maunya gitu kan. Kalau di sana enggak, mereka bekerja. Mereka studi banding. Kalau DPR kan studi banding ke kemana gitu kan. Mereka studi banding di seluruh dunia, tapi menghasilkan sebuah sebuah kajian akademis. Isinya adalah ternyata begini, di dalam sejarah peradaban manusia modern yang namanya bangsa yang civilized itu ditandai dengan keberhasilannya menyelenggarakan olimpiade. Ini ada ukurannya banyak lah, tapi salah satunya menjadikan patokan oleh mereka, sebuah bangsa yang modern adalah bangsa yang berhasil menyelenggarakan olimpiade. Dan negara Asia waktu itu cuma Jepang yang bisa menyelenggarakan olimpiade. Oleh karena itu dia daftar. Jadi setelah dilaporin lagi, si menterinya kan lapor lagi sama si Park Chung-hee. Presiden, ternyata kita untuk merubah paradigma, kemudian juga cara pandang kita, berubah perilaku, dan kita harus daftar menjadi penyelenggara olimpiade. Di mana daftarnya? Di London. Harus daftar ke IOC namanya. Daftarlah, dikirimlah oleh Presiden Park Chung-hee ini ke IOC, International Organizing Committee di London. Waktu dia daftar ke IOC,
minta dokumen itu diketahui sama ayah. Dari mana kamu? Dari Korea. Gimana stylenya tadi? Jadi tulisan Korea itu ternyata salah. Oh bayangkan, itu bangsa Barat ini kan sombong kan? Tahun 70-an bayangkan, bangsa Asia datang ke London ingin mendaftarkan sebagai penyelenggara Olimpiade, diketahui kita. Dapat, tapi akhirnya dapat mereka persyaratan untuk jadi penyelenggara Olimpiade itu ada 400 syarat. Syarat 1 sampai 100 selalu dikaitkan dengan masalah infrastruktur. Punya ini di dalam syaratnya. Punya bandara nggak? Jogja juga punya, gitu kan? Punya stadion nggak? Punya. Ada jalan rayanya nggak? Ada hotel nggak? Ada, gitu kan? Tapi 101 sampai 400 selalu dikaitkan dengan kebersihan, disiplin, kemudian lingkungan, ya. Nah, jadi melihat dari situ ternyata waktu itu Korea nggak bisa menyelenggarakan Olimpiade karena kalau namanya lomba dari Indonesia harus diselenggarakan di sungai. Sungainya namanya Hanggang, bukan Gangnam, bukan Hanggang. Sungai Hanggang itu sama dengan Kali Code tahun 2012 atau Sungai Ciliwung di Jakarta tahun 2012. Jadi limbah rumah tangga, limbah hidup itu dibuang ke sana, ya kan? Jadi di sana ada orang lagi lagi buang hajat. Di sini 100 meter ada orang tinggal gigi kan. Sebelah sana ada pabrik tahu gitu kan. Buktinya kan kita sehat-sehat aja gitu kan. Jadi buat kita nggak care soal seperti itu. Tapi buat bangsa Korea, karena mereka ingin menyelenggarakan Olimpiade dan namanya lomba dari itu harus diselenggarakan di sungai alami, maka mereka bertekad itu namanya kampanye Clean Korea. Ya, jadi mereka kerja bakti selama kurang lebih 4 tahun. Kalau kita kan kerja bakti hari Tiga, hari Jumat ya. Setelah dengerin musik house music itu kan, habis itu senam gitu kan, habis itu setelah selesai makan nasi wok, habis itu ngotorin lagi gitu kan. Mereka kerja baktinya 4 tahun. Jadi saya kira ini saya cerita saya mudah-mudahan memberikan gambaran bahwa memang pemberantasan korupsi bukan hanya masalah nangkepin orang aja. Bukan masalah di mana koruptor itu harus dipenjara. Banyak sekali di Indonesia masalahnya sangat kompleks, dan saya kira kalau bicara generasi muda, bikin film, kemudian antusias datang ke jomblo abang ya, sore-sore mau hujan di malam tahun baru, saya kira itu melegakan hati kita semua bahwa ada kepedulian yang muncul, gitu. Kemudian kepedulian ini akan menghasilkan sebuah gerakan ya. Ke depan gerakan Indonesia baru yang dipelopori oleh kaum muda, khususnya dari Jogja, dan memang sejarahnya selalu gerakan kaum muda itu kan datangnya dari kota pelajar, dari Jogja, dari Bandung, dari mana lagi? Saya kira Jogja Bandung ya, Jogja ini wow, ya makanya. Saya kira itu dulu lah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesimpulan untuk Dewi. Namun jadi ini direktur pencegahan di KPK, semoga nanti bisa menangkap beberapa masukan dari teman-teman sekalian. Berikutnya akan undang kooperatif, mungkin akan undang dengan perspektif yang berbeda karena proses kebudayaan, karena konteks kadang-kadang beliau aneh kalau mau benar nggak juga banggakan buat kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya kira pertanyaan yang menarik itu, tadi itu kalau kampus belajar kemana-mana, itu belajar sebenarnya psikologi dan psikologi, karena psikologi juga selalu salah. Itu menarik juga pertanyaannya. Jadi nanti mungkin ceritanya nanti yang kemana-kemana itu bisa berapa, kalau kita tahu, nanti kita tanya-tanya juga nih kira-kira uangnya. Oke, itu. Tapi yang penting saya ingin menyampaikan kaitannya dengan teman-teman, kaitannya dengan film di perbicaraan strategi nasional pencegahan korupsi di Indonesia yang disahkan di bulan 2012 yang lalu. Ada 6 strategi di sana yang dirumuskan. Nah, salah satu strateginya saya kira tadi yang oleh
Tapi secara fakta saya ingin cerita yang memang saya inginkan. Bagaimana kita akan bisa membangun budaya yang berintegrasi dan anti korupsi. Ketika faktual misalnya kalau teman-teman memperhatikan untuk tingkat pendidikan paling bawah PAUD misalnya, dengan terjadi ini, karena saya kebetulan mengelola PAUD persis. PAUD namanya PAUD Pradana. Nah, itu kalau mau dapat bantuan dari pemerintah lewat dinas, itu harus ngasih uang, harus uang. Dan kalau tidak ngasih uang, maka tidak jadi bantuan itu. Tidak tahu laporan itu sampai tidak betul sampai. Nah itu sehingga PAUD saya terpaksa dimusuhi sama dinas karena kalau mau dikasih bantuan nggak mau kalau ada potongan. Dan ini terjadi. Nah kemudian di tingkat SD misalnya, karena saya kebetulan bapak dari anak saya kelas 2, itu ada Permendiknas mengenai larangan pungutan apapun di level sekolah dasar. Faktanya bahwa Permendiknas ini dimaini, yang tadinya pungutan diubah menjadi uang, tetapi tetap ditarik saja. Nah, saya saja yang diubah. Nah, saya sedang menjelaskan bahwa integritas dan budaya korupsi itu hanya bisa dilakukan melalui salah satunya pendidikan. Nah, kalau bagaimana kita percaya bahwa output pendidikan kita secara integrasi pribadi dan budaya yang tetap menarik, kalau pola-pola pendidikannya sudah korup seperti itu, sudah menguap seperti itu. Nah, karena kemudian yang ketiga, karena saya kebetulan tukang fotokopi, saya operator fotokopi di dan salah satu yang jadi soal itu adalah setiap orang yang berseragam itu mau fotokopi setelah selesai, dia selalu minta nota kosong. Saya tukang fotokopi itu, saya paham itu. Nah, ini saya bayangkan akan berapa jumlah fotokopi yang dia naikkan. Dari fotokopi 100, kemudian ketika saya kasih nota kosong itu, kemudian akan ditambah jadi nomornya 2, 10.000 fotokopi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian masyarakat yang permisif tadi, yang pikirannya sederhana, pengelola PAUD, terutama di Kabupaten Magelang, pikirannya sederhana. Allah mau dapat 25 juta, diambil 4 juta, tidak apa-apa deh. Kan kita masih dapat 21 juta, toh tidak bisa apa-apa. Dan ini fakta yang kemudian menimbulkan, itu yang saya sebut ketika saya ngomong bahwa masyarakat juga berkontribusi di dalam proses korupsi sediamuk. Oh enggak main-main begitu deh, masyarakat ini korban, masyarakat ini iyalah, tapi kok melek. Faktanya masyarakat dengan santai itu mau menyerahkan dengan argumentasi sederhana, toh ya sudahlah, kita dapat 21 juta. Kalau saya hari ini sedang negosiasi mau dikasih 200 juta, saya mau uang. Saya bilang kasihkan PAUD yang lain. Ketika saya diberikan PAUD, saya tidak pernah berpikir tergantung kepada negara. Nah itu yang sejauh mana kita ukur. Kalau integritas kemudian ini bisa berhasil ketika masyarakat ini sudah mampu menolak yang semacam ini. Bansos terakhir kemarin, karena saya kebetulan tukang fotokopi lagi. Ketika orang-orang fotokopi proposal itu, ada 4 lembar masing-masing proposal di bersama segala macam, itu just dipotong juga. Dan saya bilang sama yang fotokopi ke saya itu, loh mas kok mau dipotong? Kalah mau 5 juta, dapat 4 juta, tapi usaha juga. Nah ini ruang-ruang yang saya kira memang bagaimana pendidikan untuk meningkatkan integritas itu sebetulnya harus membangun keberanian masyarakat untuk menolak yang semacam itu. Nah sehingga pada akhirnya ketika semua menolak, tidak ada pilihan lain yang mereka akan memberikan, karena kalau enggak malah jadi
akhir tahun tidak terserap itu persoalan sendiri bagi departemen. Semakin tinggi silapnya maka semakin kualitas perencanaan sebagai departemen diragukan. Nah inilah beratnya bagaimana kita mengubah budaya dan nilai-nilai integritas yang sudah semacam ini situasi. Jadi kalau banyak orang menyoroti selalu di pejabat karena ada tukang fotokopi yang di kementerian di soal kebudayaan, dan itu fakta. Beberapa partai menawari saya 100 juta, 75 juta menggiurkan, tapi saya diminta untuk tanda tangan 100 juta nomornya saya tertutup, dan itu saya tolak. Dan saya nggak klaim kata-kata nggak klaim sama jual dulu yang gajinya cuma 300.000 depan mata sebut tanda tangan. Apakah 100 juta kan untuk mau 7 juta berapa? Nah tanyakanlah kalau tidak percaya fakta-fakta kalau teman-teman pelajar atau yang mahasiswa ini ambil positif sosial, coba tanya sama pengelola PAUD dan kami. Nah kalau ada itulah kita bisa mulai masuk untuk mendukung melakukan perlawanan pungutan suap yang semacam itu. Kalau setelah itu masih ada yang ketangkap ya yang orang bilang yang begitu dan kita bangga, tapi sebenarnya tunggu di bawah ini juga karena dari daerah dikirim, dari kabupaten dikirim ke daerah. Dan kalau misalnya di Kabupaten Magelang misalnya itu ada hampir 1.000 lembaga PAUD, kalau satu lembaga PAUD juga sudah kali berapa itu kan. Dan saya yakin itu pasti juga akan sampai ke nasional. Nah, ini kemudian ini yang sehingga output kemudian kalau kita bicara kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan ketika ditopang oleh 3 kebaikan yang lain dan kebudayaan. Satu adalah niatnya baik. Oke, penyelenggara pendidikan itu baik niatnya. Cara-caranya baik, baik, kurikulumnya itu berganti-ganti, besok 2013 sudah mau baru lagi ya. Baik sekali semangatnya. Tetapi didanai dari cara-cara yang tidak baik. Bayangkan katanya memiliki anak solid dan solid gitu. Dari akar yang bawah PAUD gitu, PAUD-nya dikelola dengan cara nyuap untuk dapat uangnya. Cilokor gitu. Terus mau menghasilkan generasi yang macam apa kalau cara seperti itu. Nah misalnya gitu, itu yang. Nah salah satu amanat dari strategi nasional ini adalah bagaimana kita berpartisipasi masyarakat dalam proses integritas atau membangun budaya anti korupsi. Nah saya kira apa yang dilakukan forum kali ini seperti film ini adalah satu terobosan bagi generasi muda untuk bermain di media. Sekarang kalau menulis banyaklah itu. Saya kira di Kompas berbuku-buku yang ada tulisan soal itu. Tapi seberapa jauh masyarakat di desa itu bisa langganan Kompas. Itu masalahnya. Tempo, wah keren banget ya. Tapi seberapa jauh masyarakat di desa, pamong itu bisa langganan Tempo. Dapatnya ya pengajian dari tokoh agama yang tokoh agama juga korup. Nah, sehingga kalau di tradisi kemudian saya agama Islam, kalau selama ini diajarkan dosa besar itu adalah membunuh, merampok, memfitnah, berzina, dan yang perlu diajari. Tapi yang tidak pernah diajarkan adalah kabro makan minallah antakul laka malu pengajian itu. Dosa besar di sisi Allah ketika siapa yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukan. Kenapa dosa besar ini tidak diajarkan? Karena sebagian tokoh kita memang tidak melakukan apapun yang dia omongkan, jadi bisa kena sendiri. Nah, ini yang strateginya adalah kalau dalam kebudayaan maka pendidikan mulai dari diri sendiri. Itu yang ada satu cerita seorang laki-laki feminis gitu. Kemudian dia ceramah di radio. Dia bilang bahwa yang namanya masa mencuci macam-macam itu
mau perempuan pada kebaikan hati seorang perempuan. Woi, ditemuki banyak yang salut itu laki-laki luar biasa. Begitu pulang dia buka buku kaji, di mejanya nggak ada nasi. Marah. Ini kenapa ini nggak ada nasi tuh? Bapak tadi sudah bilang masak bukan kewajiban saya. Itu untuk orang lain bukan untuk kita. Itu sampai marah banting itu. Bantingnya langsung dijeber Pak. Dicopot engselnya. Nah, bagaimana tradisi hipokrit ini menjadi kompleks ketika kita ingin menjalankan mandat dari strategi nasional kita ini untuk konteks kebudayaan. Kalau konteks penegakan hukum, segala macam itu lebih mudah karena toolsnya lebih jelas. Tapi yang diemban oleh KBP sebagai Departemen Pencegahan ini yang menjadi rumit ketika masuk ke wilayah kebudayaan karena di sana konteks. Dan bahkan kita minta masyarakat juga terlibat juga di dalam. Jika kalau saya tadi harus mengorbankan diri setengah mati karena beberapa yang berseragam Pemda itu tidak lagi motokopi di tempat ini. Karena saya menolak nota kosong. Saya bilang saya tidak punya nota, saya tidak punya stempel. Saya tidak bohong, memang saya tidak punya nota dan tidak punya stempel karena saya menghindari permintaan itu. Niat baik kalau dilakukan dengan bohong kan bukan lebih baik. Saya punya, kalau saya ngomong nggak punya, bohong gitu. Jadi saya nggak bikin benar. Warung kecil saya itu sistem notanya kayak supermarket lah. Kadang-kadang otomatis keluar gitu pakai barcode scanner gitu keren banget. Nah tapi jadi menolak nota kosong. Dan itu saya kehilangan pelanggan-pelanggan yang cukup lumayan sebetulnya gitu. Nah film sebagai satu bentuk multimedia saya kira menarik karena dia bisa masuk ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh media-media mainstream, yang Kompas, yang Tempo, yang macam-macam. Nah, persoalannya adalah sejauh mana film produksi kita ini itu juga bisa masuk ke wilayah di pedesaan ini, di rural area ini. Nah, kalau hanya ternyata ikuti festival melulu ya sama aja. Bikin film festival, yang nonton ya orang film lagi gitu. Jadi, nah ini yang ke depan saya kira sebagai multimedia pendidikan yang cukup menarik itu bagaimana film-film kita yang diproduksi ini juga diputar bersama dengan penduduk di pedesaan yang tidak terjangkau oleh media mainstream. Begitu diputar dilanjutkan dengan diskusi apa yang ditangkap oleh masyarakat desa, apa yang ditangkap oleh perempuan desa, laki-laki desa. Nah setelah itu diajak diskusi. Bila perlu dia tertarik membuat filmnya sendiri untuk anti korupsi. Nah disitulah proses internalisasi budaya anti korupsi akan masuk. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya nomor sama dari kambing gitu ya karena Kang Deddy nanti sore jam 6 harus ada dari gambar dari kata itu dan mau ketemu ada direktur pencegahan yang harus KPR bisa pernah. Oke, terima kasih. Ada di pihak kita orang yang paling cantik di depan. Di depan itu paling cantik juga cantik. Laki-laki boleh yang usia depan kota semua. Ada Anes, dia adalah kita pelajar anti korupsi Jakarta yang lulus juga kita Anes kalau cerita kerjaan seperti bapak dulu ngapain kerjaan seperti bapak dulu ngapain dari sekarang itu kalau korupsi itu apa Anes yang tadi belum masuk saya sukanya udah pada dengar semua. Oke, kenalin nama aku Anelis Ramadhani. Aku dari SMA Negeri 1 di Jakarta. Alhamdulillah aku sempat terjun menjadi semakin membesar di dalam pemerintahan korupsi yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah. Terus itu ya sebenarnya isinya cuma sharing aja sih sama teman-teman kan. Buat bangkitin semangat lagi lah ini kok mukanya udah pada ditekuk semua ini. Mana sini mas? Pada sini semua. Iya tuh makanannya diminum, makanannya dimakan dulu
Nelly juga di sini sama-sama belajar sama kalian. Ini ada dari mana aja nih? Ada dari mana aja nih? Ada dari SMK SMK Farmasi. Apa lah? Iya. Kok diem sih ditanya ini? Kita pemuda Indonesia harus aktif loh. Kita menjadi pemuda itu tidak boleh pasif ya. Ada yang dari tadi. Oh gitu. Oke. Aduh, mana nih sore kayak pada nggak semangat lagi nih. Tapi gimana ya semangatnya? Oke, Nelly punya jargon. Jargon ini. Duta Anti Korupsi Indonesia, kita muda, kita daya, bantai korupsi. Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Kepanjangan ya udah bisa. Duta Anti Korupsi aja gitu. 1, 2, 3. Duta Anti Korupsi. Kita muda. Kita daya. Bantai korupsi. Nah, gitu dong. Tapi kami tua, jadi kita tua ya. Kalau walaupun tua dia. Jiwanya muda. Iya, jiwanya tetap muda dong. Oke. Jadi gini deh, kalau ini sih mau ini dulu deh ya. Korupsi. Kalian tahu apa sih tentang korupsi? Cara anak muda aja nih. Ada yang nggak tahu? Ayo dong, pemuda Indonesia, ayo. Robot lampu merah. Waduh. Robot lampu merah. Apalagi, pemuda Indonesia. Katanya gaya, katanya muda, katanya korupsi. Nyontek. Oke, korupsi itu, dulu tuh ya, waktu aku masih ikut karantina yang tentang duta anti korupsi itu, ada yang bilang gini, korupsi itu penyelewengan hak. Penyelewengan hak, penyelewengan yang seharusnya bukan kita, tapi diselewengkan oleh kita. Gitu kata dia, ada yang jawab seperti itu. Nah, karena ini menurut Nelly juga ini ya, kita kan sama-sama masih belajar tuh. Nelly juga masih masih menggali potensi diri. Nelly juga membantu teman-teman semuanya buat menggali potensi kita masing-masing. Pertama nih, yang mau Nelly bahas adalah pertama nih, yaitu soal kepemimpinan. Pemimpin. Kenapa pemimpin? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa ya? Coba kalau bangsa ini nggak ada pemimpin gimana? Oke, karena pemimpin itu orang yang memimpin lah, sama aja kalau bahasa ya, orang yang memimpin. Pemimpin yang baiknya kayak apa sih? Oke, bagus banget. Siapa namanya? Sarul dari SMA. Oke, terima kasih Sarul. Bagus nih. Akhirnya ada juga yang bisa jawab ya. Pemimpin yang bisa menjadi teladan. Dia jawab pada sampean lain, Oke. Ya, pemimpin adalah orang yang menjadi teladan. Dan menjadi teladan itu harus menyebarkan, yang pasti ya, menyebarkan itu juga harus menjadi inspirasi tentunya ya. Teman-teman di sini, gimana sih cara menginspirasi teman-teman yang lain? Tentu mesti dari dalam diri kita sendiri kan. Ditanam dalam diri kita sendiri kan sebenarnya. Kalau misalkan ini deh, kalau kita masih kecil gitu kan, melihat orang buang sampah sembarangan, otomatis kita juga secara nggak sengaja juga kalau misalkan secara nggak sadar, kalau misalkan kita waktu itu gampang niruin orang, kita juga ikutan niruin kayak gitu, buang sampah sembarangan. Nah, kalau misalkan gini, gimana ya, kok ada tegang gitu ya mas ya? Kok pada orang tua seperti ini tegang. Oke, saya mungkin bisa bantu Anda begini. Apa yang perlu dikampanyekan sebetulnya oleh pelajar? Apa yang perlu dilakukan oleh pelajar kaitannya dengan dan korupsi? Itu apa? Menurut Anda gagasannya seperti apa? Ya, gagasan aku sih gini ya mas ya. Pertama kan dari kepemimpinan sendiri tuh ada visi, ada komunikasi, ada aksi. Terus habis itu visi itu ada membangun, yaitu membangun itu merupakan dari mendengar. Gimana kita bisa membangun kalau misalnya kita aja kalau dikasih tahu, kita dikasih kritik apa-apa tapi kita nggak dengerin,
buat kita gimana, kita pasti ada rasa pengen tergerak kan, tergerak, terus ya udah ini kita beraksi bersikap. Lalu yang ketiga adalah menyebarkan itu seperti tadi, menginspirasi, menjadi teladan, dicontohin gimana sih baiknya, gimana. Terus kalau tugas pemuda bagaimana dalam memberantas korupsi di Indonesia. Gak mungkin kan kita nangkepin top satu kayak gitu. Kita tuh mulai dari kita sendiri masing-masing. Kita lihat bangsa ini dulu deh. Udah seperti ini. Harus gimana kita? Caranya nih, aku ada singkatan. Singkatannya adalah BAND. B-A-N-D. Kepanjangannya B. Baca. Kedua A. Aksi. N. Tulis. D. Boleh. Baca. Hashtagnya bukan korupsi. Oke. Boleh. Baca dulu deh. Kita kan buku kan dari jendela dunia tuh. Kalau misalkan kita banyak membaca, kita banyak tahu, kita tambah wawasan, tahu banyak pengetahuan, tahu tentang politik segala macam kita tahu. Ada gitu pikiran. Udah, kayak gini. Korupsi di Indonesia seperti ini. Aksi itu nggak harus dengan demonstrasi, harus por segala macam, bakar ban atau apa, nggak harus seperti itu. Bisa. Tapi sebagai pemuda di Indonesia, caranya tuh karena kita pemuda di Indonesia ingin menjadi teladan ya. Cara ini kita gini. Kita tahu kalau media di Indonesia tuh banyak bocoran, koran segala macam. Kita tulis. Aksinya malah kita tulis. Coba kita tuliskan opini lah, gimana tentang korupsi di Indonesia macam ini. Kita tulis. Harusnya kayak gini. Iya, tentang kabar. Dibaca kan banyak orang. Menginspirasi, ya nggak? Lalu adalah dengan orang banyak membaca tulisan kita, baca mengenai tentang korupsi ini gimana sih di Indonesia menurut pandangan pelajar seperti ini. Kita jadi ada bahan diskusi gitu. Di sekolah kan misalnya, oh tahu nggak tadi aku dibacain orang kayak gini. Langsung diskusi, oh ternyata korupsi di Indonesia seperti ini, korupsi di Indonesia seperti ini. Nah dari situ kita jadi pemuda yang apa ya? Misalnya kita jadi pemuda yang kritis gitu. Kita ngerti, apa sih korupsi? Oke, memang kayak gini. Ya inilah, maka dari sini kita muncul bibit-bibit penerus bangsa, generasi muda dan generasi muda yang baik, yang bisa mencegah korupsi. Terus abis itu menghargai proses. Kita tuh nggak langsung kan, kita tadi kan kayak tadi singkatannya tadi BAND, kita nggak langsung apapun proses, enggak ada proses. Maksudnya apa? Baca, aksi, tulis, diskusi. Udah kayak gitu aja. Itu termasuk dalam ini dong mas. Dalam nulis kan bisa apa? Mengembangkan gitu, berkembang dari situ. Terus habis itu peran pemuda nih, ada lagi. Kita bisa menjadi iron stock. Manusia yang memiliki kemampuan dan akhlak yang mulia untuk menjadi pengganti pemimpin saat ini. Terus kita juga termasuk agen of change, menjadi pelopor antisipator perubahan. Ayo dong Indonesia, kita bantai korupsi bareng-bareng. Kita pengen negara kita juga bebas dari korupsi kan. Kita udah nomor 25 tertinggi loh, tertinggi korupsinya ya. Dan kalau nggak salah, Indonesia peringkat nomor 25 di dunia dalam hal diberi swab penyuapan. Terus sosial kontrol. Nah ini penting juga kita nih, lagi apa aja menjadi penyelaras dan penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ingetin dong temennya kalau misalkan lagi lagi pelajaran gitu kan, terus ulangan terus juga
dia ngerjain soal dia nggak nyontek, gak nilai bagus. Ditanyain kan sama temennya, kamu kalau nilai bagus kamu sih? Kamu ngerjain sendiri nggak nyontek kayak gitu. Kamu mau ini apa? Tapi seneng loh rasanya. Kayak gitu udah termasuk inget itu. Secara nggak langsung dia tuh kena di pikirannya dia. Mungkin oh iya ya, dia nilainya bagus, nggak nyontek, dan saya seneng happy. Kayak gitu. Awalnya ingat, simpel sih, tapi juga penting gitu. Sebenarnya banyak sih. Jadi kita lanjut. Analis kasih bukan baca, aksi, nulis, diskusi. kita memulai dari terakhir ya, sore ini kita diskusi. Oke. Terima kasih kawan-kawan, saya akan mengucapkan tepukan untuk acara kita di live streaming sama Jumbo TV ya. Nanti linknya bisa di-klik sama Mas Surya ya. Itu karena mungkin itu juga bisa menimbulkan pikiran kok saya seolah-olah tidak diberikan fasilitas yang memadai gitu, atau mungkin itu malah jadi gosip yang gimana itu. Nah, kalau saya sendiri cuma mau nanya pendapat gimana mengatasi untuk diplomasinya supaya sekolah itu lebih sadar akan seharusnya dia memberikan sesuatu yang lebih untuk siswa-siswanya, bahwa mereka memiliki sebuah tanggung jawab untuk memanjakan siswa-siswanya yang sudah rela membayarkan sejumlah. Nah, itu kira-kira gimana? Terima kasih. Oke. Nah, mikir ada di sana ya. Ini Musa Kemen sekolah mulai ya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobby dari Serikat Buruh Migran Indonesia. Jangankan masalah duit ya, informasi aja sudah dikorupsi. Di Jakarta saya informasi bahwa di Jogja itu tidak ada lampu merah. Saya tanya dulu, bagaimana? Jadi ternyata yang ada itu banjo. Ya kalau melihat dari duta pelajar kita, saya langsung paham, ini nggak ngerti. Tapi kalau dari materi pertama, itu dari Pak KPK. Pak Dedi, oh ya Pak Dedi dari KPK, saya jadi nggak ngerti. Nggak ngertinya begini Pak. Beberapa waktu yang lalu BNP 2 TKI itu mendapat anugerah apa lah? Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja itu mendapat penghargaan dari kepalanya itu Bapak Jumhur Hidayat, Muhammad Jumhur Hidayat, Haji Muhammad Jumhur Hidayat. Ini tanpa sensor streaming ya. Pak Jumhur, mohon maaf. Dari KPK. Nah, itu kenapa itu dapat penghargaan? Sementara namanya kali calon TKI yang mendaftarkan program G2G itu dari yang biaya pendaftaran 5 jutaan itu sampai 50 juta loh Pak. Itu satu orang. Nah kira-kira itu pertanyaan apa yang saya sampaikan. Saya tidak ngerti. Aduh, saking tidak tahunya ini pertanyaannya. Ini kenapa Haji Muhammad Jumhur Hidayat mendapatkan penghargaan dari KPK? Ini ukurannya apa gitu ya? Karena bagian dari keterbukaan informasi publik, maka wajah Anda akan masuk ke YouTube nanti malam. Kita satu lagi kawan di sana. Oke. Selamat sore. Nama saya Mahmudin. Saya dari rumah. Saya mau tanya ini tidak aja. Saya salah satu dari siswa di UIN Yogyakarta. Yang saya rasakan itu ketika
saya melihat banyak teman-teman aktivis yang sering misalnya turun ke jalan menyuarakan korupsi dan sebagainya. Tapi ketika saya lihat sendiri di lingkungan dalam kampusnya sendiri, ketika dia dengan anggaran, ya seperti itu juga mengolah-olah membesar-besarkan angka gitu. Nah itu mungkin yang menjadi salah satu cikal yang ketika mahasiswa lulus terus dia menjadi orang atau di birokrasi manapun, itulah yang menjadi korupsi di selanjutnya. Itu yang pertama. Ketika saya tanya, loh, kamu itu menyuarakan korupsi di dalamnya itu melakukan hal yang seperti itu. Terus dia bilang gini, wah, mana lagi ya? Soalnya kalau ini anggaran nggak dibesarkan, kita nggak bisa ngadain acara. Terus kalau kita juga nggak membesarkan anggaran, kita juga nggak dapat uang. Lagi juga anggaran yang dari atas juga udah dipotong-potong. Nah hal seperti itu juga membuat pertimbangan juga. Maksudnya ketika yang dari atas itu sudah dari bawah butuh dana, terus cara satu-satunya untuk bikin mendapat ya membesar-besarkan dana, itu yang pertama. Yang kedua tadi hanya sebuah anekdot dari teman-teman yang dikatakan oleh duta anti korupsi. Ketika orang itu sebagai generasi muda harus ada diskusi, orang itu akan menjadi pintar. Dan kebanyakan orang yang korupsi itu biasanya orang-orang pintar. Terima kasih. Selamat sore. Oh iya, ini datanya sini 2, saya kasih 1 kesempatan terakhir. Nanti ada sesi 2. Boleh sambil duduk, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Elizabeth dari UNY. Nunung Elizabeth. Jadi saya pengen nanggepin statementnya dari Bapak Dedi ya. Tadi kan dikatakan bahwa jumlah penyidik di KPK sudah berkurang begitu banyaknya. Mungkin tahun depan akan berkurang lagi Pak. Jadi apakah dengan jumlah penyidik segitu bisa menangani jumlah korupsi di Indonesia kan gitu? Lalu langkahnya itu seperti apa selain dengan diskusi seperti ini, lalu pembuatan film dan lain-lain? Lalu yang kedua adalah statementnya Mas Muhammad. Ya, Mas Muhammad. Saya setuju sekali bahwa untuk akses dana untuk laut memang ada potongan seperti itu. Keluarga saya sendiri juga punya laut dan ini turunnya juga seperti itu. Selain itu di sekolah dasar saya sendiri juga pernah menjadi salah satu yang ngurusin administrasi di sekolah. Ternyata juga nota kosong itu jadi senjata utama untuk ngakalin penyumbang dana ya yang berhak menerima dana seperti itu. Makanya janji saya sendiri untuk melawan korupsi ini, saya menghindar untuk terjun di dalam dunia sipil negara. Jadi PNS itu saya nomor 2 kan. Jadi saya lebih suka jadi wirausaha agar saya bisa menghindari korupsi di badan sipil negara seperti itu. Terima kasih. Ini menarik, Anda mungkin satu dari orang yang lebih jadi PNS. Dan ada 4 ya, nanti kita bisa ngobrol lagi. Ada teman-teman dari Sanggar Nun yang sudah hadir nanti di acara gitu. Sanggar yang nggak pernah khatam karena dari alif sampai nun, kok ini sampai ya, sampai nun gitu. Ya, nanti bersama dengan kita akan sambil nonton film gitu. Ada 1, 2, 3, 4 tadi. 1 soal ini gimana menghadapi sekolah yang kita udah bayar mahal tapi sekolah nggak cukup terbuka, kira-kira pertanyaan begitu. Bahwa ini sebetulnya nggak perlu ngambil matematika barangkali tahu nggak ada. Setelah diberitahu di YouTube nggak jadi. Terus dari guru migran tadi begitu, sama kemudian teman dari Sanggar Nun begitu, curhat juga sesungguhnya sedikit curhat ya gitu. Kita lihat yang ini dulu kan, yang ini kamu. Ya, saya juga mohon izin nanti setelah ini saya harus pamit ya Pak ya. Iya. Jangan bersiap ya. 4 penanya tadi semua yang 3 dapat
dapat DVD ya, film Kita Versus Korupsi. Satu yang dari migran dapat kalender eksklusif KPK. Ya. Ini bukan gratifikasi ya? Bukan. Oke. Bukan. Kenapa? Ya, baik, terima kasih empat-empatnya dari Nurul Elizabeth, kemudian Mas siapa? Muhyiddin, Pak Bobi, Pak Bubis, kemudian Mas ya. Semuanya, saya kira saya jawabnya begini lah. Pertama ya, yang terkait dulu, karena yang tiga kurang lebih mirip-mirip, tapi yang tadi dari Mas Bobi, intinya adalah KPK tidak pernah memberikan penghargaan Mas, kepada siapapun, tapi KPK melakukan satu proses-proses survei. Kami lakukan survei namanya survei integritas nasional. Survei integritas nasional ini kami lakukan secara diam-diam. Jadi tentu saja di BNP 2 TKI itu mungkin ada beberapa unit layanan kerja yang suatu saat disurvei oleh KPK. Dan mungkin dari 10, dari 20 unit yang ada di BNP 2 TKI itu, satu itu mungkin baik, mungkin ya. Kemudian mendapatkan penilaian yang relatif mungkin rata-rata nasional. Tapi kami sendiri tidak pernah menganggap itu sebagai sebuah penghargaan dalam bentuk piala atau piagam, tidak. Kami hanya meranking saja. Kemudian mekanisme penilaian yang dilakukan KPK ada yang kedua adalah kadang-kadang kan mereka merasa begini, tiba-tiba suatu saat Polri marah ke KPK karena indeks persepsi survei integritas nasional yang dilakukan oleh KPK nilainya sangat jelek sekali. Layanan publiknya sangat jelek. Padahal mereka merasa mereka sudah lakukan berbagai hal. Nah, oleh karena itu ada mekanisme yang kedua. Kami memperbolehkan mekanismenya adalah mereka melaporkan apa yang sudah dilakukan berdasarkan inisiatif mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi. Nah, jadi ada dua mekanisme itu dan dua-duanya tidak pernah kami berikan dalam bentuk penghargaan. Ini sepatutnya bahasa ya. Tiga yang lain, kan jadi kami tidak pernah ya memberikan penghargaan. Tiga yang lain, saya kira begini, seluruh rangkaian upaya kita ini memberantas korupsi tentu ada ujungnya, gitu kan? Ada ujungnya. Teman-teman, saya dua film yang nanti akan ditonton itu saya baru nonton kurang lebih 1 minggu yang lalu di Padang. Ya, ini adalah hasil karya dari teman-teman SMA 3 dan Don Bosco Padang ya. Saya kira menarik lah. Dibikin oleh anak SMA, kemudian juga ada sequel, beberapa sequel di dalam satu scene ya. Kemudian dalam cerita itu ada beberapa cerita. Saya kira dari sisi teknis mungkin tidak terlalu bagus, tapi dari sisi upaya, ide, kreatif dan lain-lain sudah cukup bagus. Nah, apa yang kita bikin ini tentu ada ujungnya. Ujungnya adalah begini. Kita menginginkan kan ada perubahan ya. Pak Gubernur, kita kan menginginkan ada perubahan. Tadi ada teman di SMA katanya sudah bayar sekian banyak, tapi kemudian fasilitas yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang sudah kita bayar. Nah, itu terjadi di mana? Di swasta atau di negeri? Kalau di swasta, saya kira sama. Semua ini harus mengarah kepada pembangunan integritas maupun pembangunan corporate governance ataupun corporate governance. Ada prinsip-prinsip yang harus kita capai supaya hal-hal yang tadi itu tidak ada lagi. Prinsip-prinsipnya adalah menjaga keterbukaan, transparansi, profesionalisme, partisipasi publik. Nah, oleh karena itu inilah yang sedang kita bangun. Kalau nanti di tempat belajar Anda itu ternyata memang ada genteng bocor 2 tahun nggak pernah dibenerin, partisipasi publik itu kan harus jalan, harus main kan? Artinya misalnya, apakah kemudian teman-teman OSIS, teman-teman mahasiswa itu bisa menanyakan langsung kepada guru kan, gitu kan? Kalau itu ada di swasta. Tapi lebih kalau misalnya di pemerintah, di negeri, justru ada konsekuensi hukumnya kalau memang tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan. Gitu. Nah, ujungnya tadi saya ingin sampaikan begini, apa yang kita lakukan ini? Tentu kan kita keinginannya ada orang-orang yang bisa kita teladani. Sayangnya, apa yang dilakukan KPK dari sisi penindakan, orang-orang yang ditangani oleh KPK dari sisi penindakan itu mereka rata-rata orang-orang pandai, orang-orang pintar. Mereka punya lulusan S1, S2, bahkan S3.
Mereka punya kekuasaan, punya uang, punya pasukan. Tapi dalam kenyataannya mereka di penjara. Nah, oleh karena itu, terakhir nih tadi karena Mas Mufrofik ya, mau dibilang jalan-jalan, saya bukan saya yang jalan-jalan, tapi ini ada cerita dari mantan pimpinan saya, namanya Pak Eri Riana Hasil Pamekan. Suatu saat beliau ini datang ke Finland. Finland itu ibu kotanya namanya Helsinki. Nah di suatu saat, pada saat beliau itu ikut dalam sebuah conference, berakhir jam 11 malam. Cari taksi malam-malam, susahnya setengah mati. Nah waktu nyari taksi, ketemu supir taksi satu-satunya. Di supir taksi itu kalau kalian di Jakarta ya, nyari taksi malam-malam pasti kalau dari bandara mau ke Blok M diputar dulu ke Serpong, ya kan? Tapi di Finland dia bilang begini supir taksinya, mau kemana Pak? Mau ke hotel ini? Oh itu hotel ini jaraknya 8 kilo. Mau nggak? Ya udah nggak apa-apa. Kan beda ya. Daripada udah naik aja, nanti saya putar-putar dulu. Kalau di sana nggak, dia nanya dulu, dia kasih tahu jaraknya 8 kilo. Kemudian Helsinki jam 11 malam itu sepi banget. Jadi kalau misalnya di Jogja ini mungkin sama dengan Sleman ya, jam 11 malam udah sepi banget, bahkan jam 7, jam 8 toko udah tutup. Jadi lampu merah jam 11 malam itu kan nggak ada orang ya, tapi dia berhenti taksinya. Jalan lagi keluar kota, ada perempatan lagi, ada lampu merah lagi, dia berhenti lagi. Sampai di tengah hutan ada perempatan lagi, lampunya merah lagi, dia berhenti lagi. Sampai di depan hotel sama. Di depan hotel lampu lalu lintasnya nyala merah lagi, dia berhenti lagi. Si bos saya nanya begini, sir, bos kok dari tadi lu berhenti lagi sih? Kenapa nggak langsung masuk aja ke hotel? Jawaban supir taksinya gini, sir, kalau saya menerobos lampu merah ini, itu sama artinya saya meruntuhkan hukum Finland yang sudah dibangun 100 tahun. Jadi ujung dari upaya-upaya besar kita ini, ya teman-teman mau bikin film, kemudian teman-teman tadi diajak untuk bicara, aksi, nulis, kemudian diskusi, itu kan ada ujungnya. Jangan sampai hal-hal yang kita lakukan seperti sekarang ini nggak ada ujungnya. Oleh karena itu kita tetapkan, ya, kita bercita-cita sama bahwa suatu saat bangsa kita harus menjadi lebih baik, bangsa kita harus punya harkat martabat dan kedudukan yang tinggi supaya dihargai oleh bangsa lain. Oleh karena itu tugas kita bersama. Nah terkait dengan tadi, apa rencana aksinya gitu kan? Kalau KPK penyidiknya 98, kurangi 20, kurangi 6, kurangi 15, kurangi 1 gitu kan? Kami sudah mengangkat penyidik sendiri dari internal KPK. Nah teman-teman, tahun ini kami akan buka lowongan kurang lebih 100 lowongan dari KPK kalau sudah lulus ya. Kalau sudah lulus ataupun baru lulus bisa ikut ke KPK kan. Nanti lihat di di koran programnya Indonesia Memanggil. Nah di situ ada berbagai kesempatan di mana teman-teman bisa juga berkontribusi untuk bangsa dan negara dalam rangka pemberantasan korupsi. Nah itu yang pertama kita lakukan adalah mengangkat penyidik sendiri. Tapi jangan lupa, penyidik ini pun terkait dengan adanya aturan ya. Jadi di dalam KUHP disebut bahwa penyidik adalah Polri. Jadi memang ada tantangannya, meskipun KPK sudah mengangkat penyidik sendiri, belum tentu nanti di dalam proses-proses persidangan itu bisa lancar. Karena kita harus menghadapi gugatan dari Mahkamah Agung. Apakah penyidik yang diangkat oleh KPK ini sah ya, secara hukum. Jadi prosesnya tantangannya masih banyak. Tapi kami terus upayakan, termasuk kita juga mendorong adanya revisi KUHP. Sehingga nanti kita tidak tergantung lagi terhadap Polri misalnya. Nah, saya kira ini gambarannya atas pertanyaan tadi ya. Intinya adalah bagaimana sesungguhnya kita berperan di masing-masing area ini untuk mencoba menurunkan tingkat korupsi di Indonesia. Saya kira tunggu dulu ya, ini waktunya sudah sangat mepet banget, mohon maaf. Teman yang tadi bertanya silakan maju untuk film. Ini ada film, ada ini ya, yang 4-4-nya mas, maju. 4-4-nya sudah. Sekalian saya pamit ya, terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya kalender di Jogja ini. Kang ini ada KPK untuk
Satu lagi. Satu lagi. Pak. Saya nggak tahu apakah Kang Didi mau terima atau tidak, tapi kalinya nih ada plakat ini bagian masalah apa? Plakat nggak ada amplopnya kan? Nggak ada amplopnya. Plakat nggak ada amplopnya, teman kasih Mas Tommy itu saya kasih. Aduh, Kang Farid ya Pak, ada form ini kok gitu. Kasih ke Kang Didi, plakat nih. Plakat nih nggak ada amplopnya. Oke. Terima kasih tepuk tangan buat Kang Didi. Tapi kali ini bukan yang terakhir kita ketemu. Saya kira teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa pasti akan sangat senang untuk bisa berdiskusi dan berkontribusi dengan gagasan-gagasan untuk KPK. Karena mari bersama-sama kita teriakkan Indonesia bersih. Indonesia bersih. Terima kasih tepuk tangan buat Kang Didi yang mau menyampaikan. Saudara Kang Didi, makasih atas kehadirannya. Tukang ojek sudah siap, Mas Dodi. Kita lanjutkan diskusi ini terkait dengan Muhammad dan Ramadan. Ramadan siapa? Elis, ada Elis. Elis. Jangan dikorupsi. Jangan dikorupsi gitu ya. Maaf ya, maaf semua ya. Oke. Sebab udah nggak dapat lagi tiket habis. Ya. Oke. Ini penghujung tahun. Sudah terima kasih mau hadir di penghujung tahun. Kang Muhammad beri keterangan. Nanti saya akan undang lagi kawan-kawan untuk mungkin bertanya dan bergagasan. Iya, silakan ya. Oke, yang pertama saya kira prinsipnya yang dari Genteng Pecah tadi ya, itu transparansi, terus bagaimana diplomasinya untuk itu yang saya kira mekanisme pertama yang tersedia di sekolah itu adalah ada yang namanya komite sekolah. Sayangnya hampir di sebagian besar komite sekolah itu hanya stempel sekolah saja gitu. Bagaimana untuk mensahkan kebijakan-kebijakan yang diingini oleh kepala sekolah supaya menjadi sah seakan-akan itu keinginan dari wali murid, sehingga dia terhindar dari Permendiknas tentang larangan pungutan. Itu yang pertama. Jadi yang sudah saya sampaikan. Nah, sehingga kemudian yang soal yang lain juga transparansi ini penting juga misalnya ditanyakan seberapa sebetulnya bos yang diterima oleh setiap sekolah untuk kami sebagai siswanya. Itu saja siswa nggak tahu berapa dapat bos mas, nggak tahu. Nah ini soal transparansi dan untuk apa bos itu. Nah jadi pelajar itu akan menarik ketika mungkin nggak usah jauh-jauh dulu ke pejabat negeri itu yang tinggi, tapi internal dulu lah. Di sekolah bisa nggak mempertanyakan transparansi semacam itu. Karena SD, SMP, SMA itu semua sudah dapat bos dan berapa sebetulnya untuk kita gitu, jatah kita untuk bos itu, misalnya gitu-gitu. Nah, diplomasinya saya kira mulailah teman-teman bergabung dengan pembuatan film semacam ini, kemudian diputar bersama-sama dan didiskusikan pasca film selesai. Nah itu saya kira akan menginspire gitu, menginspirasi kita untuk melakukan perlawanan pada level sekolah. Kemudian yang kedua soal banyak orang yang berteriak anti korupsi, terutama itu di mahasiswa ya, tapi ternyata juga melakukan pembengkakan anggaran. Nah inilah saya kira yang disebut dengan kebudayaan kita ini memang integritasnya. Kadang-kadang alasannya kan, ya itu kan bukan untuk saya tidak memperkaya saya kok, itu untuk juga digunakan secara bersama-sama. Niatnya baik, tapi itu bukan kebaikan karena caranya tidak baik. Ingat ya, ada 3 tindakan disebut kebaikan, itu ketika memenuhi 3 kriteria baik. Nah apa yang dilakukan oleh teman mahasiswa tadi itu bukan sebagai kebaikan, meskipun niatnya baik. Nah yang terakhir soal bagaimana tadi yang soal PAUD tadi dan macam-macam itu, saya kira memang kita harus melakukan perlawanan pada level kita sendiri untuk menolak adanya pungutan-pungutan itu. Nah persoalannya adalah sejauh mana kita mampu melawan strategi ini. Kalau zaman dulu itu disebut dengan politik bakul pitik. Ya. Jadi dulu itu ada tradisi di bakul pitik itu kalau satu pembeli sudah datang ke seorang bakul pitik,
misalnya dia mau membeli 10.000 harganya, maka kalau dia ke bakul pitik yang lain itu pasti harganya lebih tinggi dari 10.000. Nah sehingga otomatis setelah sampai ujung pasar sana dia balik lagi, ternyata ke bakul ini yang paling murah. Atau kalau dia jual, maka begitu bakul pitik pertama itu menawar harganya, maka bakul pitik yang lain bersepakat akan ada di bawahnya. Nah sehingga otomatis ini akan kembali lagi, oh bahwa ternyata bakul yang sana yang paling tinggi menawar ayam saya. Gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya sekolah-sekolah PAUD misalnya, tadi semua bersepakat seperti itu, akhirnya akan diberikan tanpa potongan karena daripada uang nggak ada yang terima. Maka dia akan kembali ke sekolah yang pertama. Lah ini soalnya enggak, sekolahnya di sini nggak mau, sini ham-ham, nah itu kan masalahnya. Nah ini bagaimana kita membuat komitmen kebudayaan, integritas budaya, bahwa kita mempertaruhkan masa depan anak-anak, dididik dengan cara-cara tidak baik, dididik dengan cara-cara nyuap. Jadi bagaimana guru akan mengajari cara nyuap dengan penuh ekspresi dan penuh dengan mimik yang dahsyat gitu, mendalam, menjiwai. Kalau aku gini yo nyuap ya, nggak akan bisa dilakukan. Sehebat-hebatnya orang ceramah ketika dia di dalam hatinya melakukan apa yang dia omongkan dalam kejahatan, maka apa yang dia omongkan tidak akan bisa diterima. Nah ini kultur yang semacam ini yang perlu dilawan. Indonesia bersih, bersih Indonesia. Oke, saya kira itu. Mari kita nge-band sama-sama. Nelis mau kasih statement juga? Ini mau nambahin aja ya, soal yang tadi sekolah apa? Di sekolah saya juga ada proyek rusak tapi lama nggak dibenerin, terus apa ya? Nggak salah. Kayak gitu dia SMA Negeri 1 Jakarta, tapi dari siswanya sendiri sih kita kan ya untuk masukan aja nih buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada yang kurang enak dari fasilitasnya yang kurang memadai atau apa, coba kita bentuk suatu acara, misalkan mau diadain di aula atau di mana di situ tuh kita sama-sama diskusi, dan diskusinya itu tentu saja dengan adanya guru pembimbing, adanya juga beberapa komite dan selaku penyelenggara di sekolah juga bisa melakukan. Dari situ tuh kita juga saling berdiskusi kan, kita saling menerima atau gimana. Contohnya ini kalau misalkan di sekolahnya ini namanya adalah Sarasehan. Di SMA 1 Jakarta itu namanya Sarasehan, yaitu sarana pakai bahasa Jawa, sarana wangsulan, pokoknya guru maksuli siswa, dan pokoknya saling sama-sama lah, sama-sama kita share, sama-sama gini, kita bilang anggaran sekolah kurang ini, anggaran ini, transparansi mana, guru ada karena ini, guru cuma ngejar sertifikasi, kayak gini gimana, dari sini kita gimana, gini. Nah di situ kita di situ bergerak gitu sebagai pemuda Indonesia tentunya, buat masukan ke teman-teman aja. Kalau misalkan ada yang dirasa kurang fasilitas yang kurang enak, atau misalkan di sekolah merasa ada yang korupsi waktu, misalkan guru yang ngajar cuma ngejar sertifikasi, dananya tidak jelas dari mana, buatlah acara seperti itu. Dengan seperti itu kita juga membantu memberantas korupsi Indonesia walaupun melalui hal yang kecil. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman, saya mau cut sebentar. Kita akan nonton satu film dari mana dulu mas? SMA Kosgoro Bogor. Ada anak-anak di SMA Kosgoro Bogor yang membuat film temanya soal korupsi. Nanti kita tonton aja bagaimana tanggapan teman-teman. Mungkin biar kayak bioskop. Biar kayak bioskop. Kita nanti sambil santai. Terima kasih Kang Muhammad, Anel. Mungkin masih tetap akan diskusi pada sesi berikutnya. Masih ada teman-teman Nun juga. Kita nanti cangkruan di sini lah sampai menjelang tahun baru, nanti malam tahun baru terserah kawan-kawan mau menghabiskan malam tahun baru gimana, gitu ya. Kita bagikan stiker untuk gugat korupsi anak muda. Baik, ini satu film ya dari SMA Kosgoro. Mari kita tonton bersama.